ya, kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Hesti. Oke, anak-anak sudah sarapan kan? Ya, karena sarapan itu penting biar belajarnya semangat. Oke, nah sekarang kita akan belajar lagi hari ini. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, sekarang kita masuk ke buku kita yang selanjutnya ya, di buku 3D. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 sampai ke 3. Nah, sekarang kita belajar di pembelajaran 4, 5, dan 6. Tapi tidak semuanya ya. Kenapa bisa ada 3 pembelajaran? Ya, sebentar lagi kan kita mau ujian, jadi kita harus mengejar materi kita. Oke, sekarang kalian buka buku kalian di pembelajaran keempat pada halaman 12. Coba buka buku kalian di halaman 12. Nah, perhatikan di aktivitas 1 ya, perhatikan yang ada di atasnya, di situ ada teks bacaan. Artinya kalau ada teks bacaan, anak-anak harus rajin membaca ya. Nah, kalau kita lihat di sini di paragraf ini ya, itu menceritakan tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya sudah pernah jelaskan ya apa itu hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi dengan penuh tanggung jawab. Biar apa? Biar mendapatkan haknya ya. Oke bang ya. Nah, kalian baca pada paragraf ini. Di situ ada satu paragraf ya, itu paragrafnya singkat saja, hanya 1. Nah, kemudian di bawahnya di situ diminta untuk mengidentifikasi mengenai hak dan kewajiban terhadap makanan berdasarkan teks di atas. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, jadi di situ diminta untuk mengidentifikasi mana yang hak dan mana yang kewajiban ya terhadap makanan. Ingat ya, kalau kalian punya makanan di rumah, makanan enak, kalian harus bersyukur. Coba lihat orang-orang di luar sana, mereka tidak bisa makan enak, terus makannya pakai alas daun ya. Jadi anak-anak harus bersyukur. Nanti kalau kalian sudah baca di sini nih, seperti membantu ibu menyiapkan makan malam. Nah, itu kan tentang makanan juga ya. Salah satunya pertama disiapkan dulu, baru nanti dimasak, terus membantu ibu memasak, kemudian membawanya ke meja makan. Di situ ada ya di dalam teksnya. Kemudian sebelum makan mencuci tangan dan berdoa. Nah, itu juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Ingat ya, kalau kewajiban yang harus dilakukan, kalau hak yang dapat kita terima. Jadi kalian identifikasi, kalau kalian sudah membacanya, kalian akan memahami mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Kalian tulis di dalam kolom yang ada di bawahnya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 13, langsung ke aktivitas 3. Nah, di situ masih ada teks bacaan lagi, tapi teksnya singkat ya. Hanya ada 1 paragraf. Nah, di bawahnya ada 5 pertanyaan, artinya kalian mencari informasinya terlebih dahulu dari atas. Contoh nih, pada hari apa senam bersama dilakukan di sekolah Nafa dan Ari? Coba lihat di barisan pertama sudah kelihatan. Hari ini adalah hari Jumat. Setiap hari Jumat di sekolah Nafa dilakukan senam bersama yang dimulai pada pukul 6:30 atau setengah 7. Nafa dan Ari melakukan senam dengan semangat, artinya sekolah Nafa dan Ari itu satu, sama ya. Nah, jadi pada hari apa tadi? Sudah kita baca pada hari Jumat ya. Selanjutnya kalian cari informasi. Nah, jam berapa tadi sudah kita baca juga. Cari informasinya untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Oke, nomor 1 sebagai contoh boleh ditulis. Oke, kita lanjutkan langsung ke halaman 15. Halaman 15 di aktivitas kelima.
Yang keenam nggak usah ya. Di aktivitas kelima, berilah tanda centang, itu PJOK ya, yang merupakan manfaat dari beristirahat yang cukup. Mudah sekali hanya memberikan tanda centang. Nah, yang merupakan manfaat dari beristirahat. Ya, beristirahat itu banyak. Ada yang mungkin tidur atau melepaskan pekerjaan dulu sejenak. Nah, itu juga salah satu dari istirahat. Manfaatnya apa saja? Kalian tulis centang-centang pada jawaban yang benar. Oke. Lanjut ke pembelajaran kelima. Nah, perhatikan di halaman 16. Di situ ada teks lagi ya. Nah, buku anak-anak kelas 3 banyak teks cerita, berarti artinya anak-anak kelas 3 harus rajin membaca. Nah, di situ ada judul Rumah Nafa. Nah, lagi-lagi di bawahnya itu ada pertanyaan yang harus kalian cari informasinya berdasarkan teks yang ada di atasnya. Di situ ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf ya. Nah, dengan siapa saja Nafa tinggal di rumahnya? Terus apakah fungsi dari rumah? Kemudian apa yang Nafa minta dari ibunya? Kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan saran pada teks. Kemudian saran yang dapat kamu sampaikan kepada Nafa agar tidak kegerahan. Tuh, itu berhubungan dengan cara kita bersyukur, juga berhubungan ya. Nah, apa dari fungsi dari rumah? Nah, rumah untuk apa? Untuk berteduh, untuk tinggal. Kalau ada orang-orang lain itu yang di luar sana tuh ada yang nggak punya rumah, terus ada juga yang punya rumah tapi bocor-bocor, ya. Tapi kita harus bersyukur. Tidak mesti harus pakai AC ya, pakai kipas boleh, atau yang lebih sehat apa? Buka jendela. Nah, itu kan berhubungan dengan cerita ini juga kan? Ya. Selanjutnya nanti kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian jawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke. Sekarang lanjut ke halaman 18. Nah, di halaman 18, di situ masih ada teks cerita tentang hak dan kewajiban. Nah, di situ mudah sekali ya, berdasarkan teks yang nanti kalian baca, setelah kalian membaca teks yang ada di atasnya, itu teks singkat ya. Nah, kemudian nanti diminta di bawah itu beri tanda silang ya. Kalau di sini diminta tanda silang, bukan tanda centang, tanda silang yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini terkait teks di atas. Jadi yang pernyataan nomor 1 sampai 5 ini berkaitan dengan yang ada teks di atasnya. Jadi sudah dijelaskan nanti di bawah. Rina selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, itu merupakan hak atau kewajiban. Ya, nanti kalian pilih mana yang merupakan jawabannya. Tinggal hanya memilih ya, mana hak dan mana yang kewajiban sampai dengan 5. Oke, selanjutnya pada halaman 19. Pada halaman 19 ini, kalau biasanya kita membuat penjumlahan yang sudah ada soalnya, baru kita jumlahkan, tapi yang ini sudah ada jawabannya. Nah, artinya apa? Kita diminta untuk menghitung kemungkinan jumlah bilangan yang akan keluar itu berapa. Yang menghasilkan, misalnya untuk yang part atau yang bagian 1 itu, berapa bilangan yang menghasilkan 130 ya. Perhatikan A sampai E nya tuh 130, 130, 130, 130. Artinya banyak sekali kemungkinan penjumlahannya. Kalau di sini diminta penjumlahan, banyak sekali kemungkinan yang akan menghasilkan 130. Contohnya berapa? 50 ditambah 80. 50 ditambah 80 berapa? 130. Kemudian berapa lagi ya yang menghasilkan 130? Nah, misalnya 100 ditambah 30 menjadi 130. Artinya banyak ya, banyak penjumlahan, kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 130 ya. Paham ya? Nanti kalian kerjakan untuk bagian part yang nomor 1 A sampai E dan nomor 2 A sampai dengan E ya. Kemudian nomor 3 dan 4 tidak usah. Jadi kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Udah ya. Sekarang kita lanjutkan langsung ke pembelajaran ke-6 di halaman 22. Di halaman 22 di situ masih ada teks cerita lagi. Nah,
Nah, anak kelas 3 harus rajin membaca ya, tidak boleh mengeluh. Karena nanti kalau sudah besar, di kelas besar, sudah belajar tentang apa itu paragraf, terus bagaimana menentukan tema, bagaimana menentukan topik. Nah, artinya anak-anak kelas 3 harus rajin membaca terlebih dahulu. Oh, jadi ini nih, teks tuh kayak ini, paragraf itu kayak gini. Nah, ya, harus memahaminya terlebih dahulu. Jadi, harus rajin belajar. Rajin membaca, ya, rajin menulis, dan lainnya. Nah, perhatikan di halaman 22, di situ ada judul teksnya tentang menanam pohon. Nah, di bawahnya ada 5 pertanyaan. Nah, ada 5 pertanyaan ya, yang akan kalian cari informasinya sesuai dengan cerita yang ada di atasnya, yaitu tentang menanam pohon. Oke, paham ya? Nanti kalian baca ada 2 paragraf. Teksnya hanya singkat ya, sedikit-sedikit, paragrafnya ada 2. Oke, kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke halaman 23. Di halaman 23 itu tentang matematika. Di situ diminta untuk memberikan atau berilah tanda centang untuk penjumlahan yang merupakan kemungkinan dari bilangan yang ditentukan. Tuliskan hasil penjumlahan jika bukan merupakan kemungkinan dari bilangan yang ditentukan. Nah, jadi contoh nih, misal ya, nih kasih contoh untuk yang nomor 1 di tabel pertama, itu di dalam tabel itu kan semua penjumlahan yang merupakan salah satunya atau 2 atau 3 yang hasilnya 430. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi banyak ya kemungkinan yang akan terjadi. Contoh yang pertama itu adalah 100 ditambah 340. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Benar nggak kalau ini 430? Coba 100 ditambah 340. Benar ya? Nah, hasilnya berapa? 100 ditambah 340, 440. Sedangkan yang diminta adalah 430. Artinya jawabannya adalah salah, ya. Kalau salah, tadi sudah dijelaskan. Tulislah hasil penjumlahan jika bukan merupakan kemungkinan dari bilangan yang ditentukan. Jadi kalau salah, kalian tulis hasilnya adalah 440. Kan yang diminta 430 tuh. Nah, sementara yang di dalam kotak yang pertama atau yang di dalam tabel yang barisan atas itu ya, perhatikan 100 ditambah 340 adalah 440. Artinya yang ini salah ya. Hasilnya adalah 440. Oke, paham ya? Kemudian kalian lanjutkan, kalian hanya membuat centangnya pada jawaban yang sesuai dengan hasilnya. Jadi kalau jika salah, baru kalian tulis berapa hasil yang sebenarnya. Nah ya, kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Seperti contoh yang sudah Miss tulis di depan. Oke. Itu untuk halaman 23. Sekarang langsung ke halaman 25 yang terakhir ya. Nah, di halaman 25, perhatikan di aktivitas ke-6. Nah, ingatkan lagi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, kewajiban. Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tapi di aktivitas ke-6 ini apa yang diminta? Di sini diminta untuk menuliskan apa kewajiban kalian jika melihat situasi berikut. Contoh ya, tulislah kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Nah, berarti ini kewajiban di rumah. Jadi kewajiban itu ya ada yang di sekolah, kewajiban dengan warga negara, terus apa lagi? Kewajiban di rumah, ya. Warga negara tadi merupakan kewajiban di masyarakat, ya. Oke, sekarang ini diminta untuk kewajibanmu sebagai anggota keluarga, berarti kewajiban yang di rumah. Contoh nomor 1, adik menangis sedangkan ibu sedang di kamar mandi.
Nah, coba kalian punya dedek lagi nangis, terus mami lagi di kamar mandi, jadi kalian harus apa, biarin? Atau kamu, syukurlah, baca itu? Enggak ya, tapi kita apa, sebagai kakak, sebagai koko, sebagai cece, harus apa? Menenangkannya agar tidak menangis lagi, atau setelah menenangkannya kita ajak bermain, ya, biar dia tidak merengek-rengek lagi, biar dia tidak menangis lagi, ya, paham ya? Nah, itu adalah salah satu kewajibanmu di rumah. Selanjutnya, kalian cari atau kalian tulis apa kewajibanmu yang sesuai dengan pernyataan nomor 2 sampai dengan nomor 5. Udah ya, udah ditandain ya, sampai dengan nomor 5. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri pembelajaran kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat siang.